Seperti yang kita tahu selama ini, MCU adalah sebuah cerita yang diadaptasi dari source materialnya yaitu buku komik. Kemudian dialih mediakan ke dalam bentuk live action dan jadilah Marvel Cinematic Universe yang sudah kita saksikan selama lebih dari 1 dekade. Dan untuk pertama kalinya dalam series What If season kedua, kita akan mendapatkan kisah orisinil yang tidak diambil dari source material manapun. Namun ini adalah sebuah ide dasar yang akhirnya dimunculkan dengan menampilkan karakter baru yang diperkenalkan melalui cerita alternatif What If. Meski demikian, tetap saja sumber ceritanya berasal dari Nexus Event yang terjadi di realitas utama MCU. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita menceritakan dan menjelaskan detail-detail yang bisa kita temukan di episode ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menonton series ini. Sudah bisa kalian streaming di layanan Disney Plus Hotstar. Kembali dibuka dengan narasi dari The Watcher yang memberitahu kita bahwa peristiwa Ragnarok adalah mimpi buruk untuk Asgard dalam banyak realitas. Serta sebelumnya sudah pernah kita lihat dalam film Thor Ragnarok. The Watcher kemudian melanjutkan bahwa di realitas utama MCU, Odin mempercayakan Tesseract untuk ditaruh di sebuah desa di bumi. Namun dalam realitas alternatif ini, Surtur menghancurkan Asgard lebih cepat daripada yang seharusnya. Dan Odin belum sempat mengamankan Tesseract tersebut ke bumi. Beruntung dalam kejadian Ragnarok tersebut, Tesseract selamat dan akhirnya tetap saja terlempar ke bumi, namun terjatuh di lokasi lain. Kita kemudian diperkenalkan dengan suku Mohawk yang sedang menuai jagung dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kita diperkenalkan kepada 2 orang anak yang bernama Wahta dan Kahori. Ketika Wahta tiba, Kahori berlari ke dalam hutan. Wahta mengikutinya dan mencoba untuk mengejarnya. Mereka berdua dikejutkan ketika menemui beberapa kerangka manusia. Wahta mengatakan para tetua telah melarang mereka untuk mendekati medan pertempuran lama. Kahori kemudian mengatakan bahwa tempat tersebut terkutuk karena tidak dibersihkan setelah pertumpahan darah terjadi. Kahori kemudian mengatakan, jika kamu mendengarkan, maka kamu akan mendengar mereka. Wahta lalu mengikuti Kahori saat dia melanjutkan bahwa danau memiliki kekuatan besar. Dia mengatakan danau itu memiliki kekuatan untuk membawa mereka ke dunia langit. Menurut Kahori, orang-orang sedang berperang karena danau. Padahal seharusnya danau itu membuat mereka bersatu. Namun Wahta bersikeras bahwa danau itu bisa memakan orang. Mereka pun akhirnya tiba di Forbidden Lake atau danau terlarang tersebut. Terlihat seperti danau biasa. Kemudian terdengar suara tembakan. Wahta bertanya-tanya apakah itu petir, dan tiba-tiba asap menggumpal yang mengungkapkan bahwa ternyata desa mereka sedang dibakar. Para penjajah atau penakluk telah menguasai desa tersebut. Kahori dan Wahta kemudian terlihat oleh Conquistador Gonzalo. Mereka pun berusaha kabur untuk kembali ke danau, sementara Gonzalo mengejar mereka. Ternyata upaya mereka kabur malah membawa mereka ke sebuah danau yang bercahaya berwarna biru di bawah air. Kahori dan Wahta pun akhirnya menyimpulkan bahwa danau yang mereka lihat sebelumnya hanyalah tipuan. Inilah Forbidden Lake yang sebenarnya. Mereka harus bersembunyi ketika salah satu pasukan mengikuti mereka masuk ke dalam danau tersebut, yang kemudian menyimpulkan bahwa ternyata inilah yang mereka cari selama ini. Tiba-tiba Wahta terlihat sehingga Kahori mencoba untuk mengalihkan perhatian pasukan tersebut. Namun sayang, Kahori tertembak di bagian bahunya, lalu kemudian terjatuh ke dalam danau dan mulai tenggelam. Seorang pasukan tersebut kemudian mengambil kalung dari leher Wahta sambil menyimpulkan bahwa Kahori sepertinya memang sudah mati. Sementara itu, Kahori di dalam air malah melihat Tesseract di dasar danau, yang kemudian menariknya melalui sebuah portal yang mengantarkannya masuk ke dunia lain, dan semburan energinya membuatnya tergeletak di tanah. Seseorang dengan sosok mata bercahaya mendekati Kahori, dan dia adalah Atahrax yang menyambut Kahori ke dunia langit. The Watcher kemudian melanjutkan narasinya sambil menjelaskan bahwa setelah kehancuran Asgard, Tesseract memulai kehidupan kedua di antara leluhur Kahori. Tesseract merusak dan melepaskan energi Space Stone dan menyebar kekuatannya di dalam danau. Para pejuang, petualang, dan orang-orang bangsawan lainnya lenyap ke dalam air dan tidak pernah kembali. Dipicu oleh keserakahan dan kesedihan, pertempuran di antara bangsa-bangsa di sekitarnya pun akhirnya terjadi, dan danau tersebut dianggap terkutuk dan juga dianggap terlarang. Kahori kemudian terbangun di dalam sebuah ruangan. Lengannya yang sebelumnya kena tembak kini sudah sembuh. Dia kemudian keluar dan menemukan begitu banyak penduduk. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Atahrax kemudian tiba dan menjelaskan
menjelaskan bahwa cahaya biru yang dia lewati di danau sepertinya meresap ke dalam semua yang ada di sana, termasuk makanan. Seiring waktu, energi itu meresap ke dalam tubuh manusia juga. Dan akhirnya Atahrax memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu Kahori bahwa dia tiba melalui portal yang dia lihat di danau. Kahori juga mengatakan bahwa mungkin itulah sebabnya danau tersebut dianggap terlarang. Atahrax mengatakan danau tersebut tidak pernah dilarang di zamannya, tapi mengingat begitu banyaknya orang yang sudah lenyap akibat danau tersebut, maka merupakan hal yang wajar kalau danau tersebut dianggap terlarang. Kahori kemudian mengatakan bahwa dia harus kembali ke rumahnya setelah dia mengingat kalau desanya diserang. Dia pun akhirnya berlari kembali ke tempat di mana dia tiba, sementara Atahrax mengikutinya. Atahrax kemudian menjelaskan bahwa mereka yang terjatuh melalui portal tidak mengalami penuaan dan juga tidak mati. Mereka sudah ditakdirkan untuk berada di sana selamanya. Sementara itu di desa Kahori, Gonzalo berjalan di tengah kepulan asap dan api. Dia pun bercerita bahwa dia memiliki otoritas dari Ratu Isabel dari Spanyol, sambil memberitahu para tahanan bahwa dia datang untuk merebut The Fountain of Youth atau mata air awet muda. Gonzalo pun mengira bahwa danau terlarang adalah mata air yang dimaksud. Dia kemudian mendesak salah satu warga desa untuk memberitahu lokasinya sambil mengancam dengan menggunakan pistol. Dan pada saat itulah salah satu pasukannya kembali dengan membawa wahta. Mereka memberitahu Gonzalo bahwa mereka telah menemukannya. Kembali di dunia langit, Kahori memanjat pohon untuk mendekati portal di langit. Atahrax mengatakan bahwa meskipun dia mungkin tidak ingin berada di sana, namun ada alasan atas apa yang membawanya. Atahrax juga memberitahu Kahori untuk merasakan spirit dari tempat itu sendiri. Kahori pun kemudian melompat yang tanpa dia sadari, kekuatannya malah tertambah oleh energi yang dihasilkan dunia langit. Mereka berdua pun akhirnya tiba di kanopi pohon. Sambil melihat portal di atas mereka, Atahrax memberitahu Kahori bahwa banyak orang yang sudah mencoba untuk pergi dari sana, namun semuanya gagal. Portal tetap berada di luar jangkauan mereka. Kahori mengatakan bahwa jangan-jangan mereka semua tidak pernah berusaha keras, sehingga Kahori mencoba untuk menggunakan batang pohon untuk membangun tangga menuju ke portal tersebut. Tapi sayang, semua upayanya gagal. Suara trompet kemudian dibunyikan, pertanda perburuan makanan akan dimulai. Atahrax mengatakan kepada Kahori bahwa dia akan menyukainya. Terungkaplah bahwa mereka akan berburu satu jenis buah-buahan yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, yang menyebabkan buah tersebut kaya akan energi. Lalu kemudian sebuah kelopak bunga bercahaya digunakan untuk mengaktifkan buah tersebut yang muncul dari tanah dan ternyata ada di tubuh segerombolan binatang raksasa yang mirip seperti bison. Segerombolan bison pun akhirnya mulai bergerak. Atahrax kemudian menyambut Kahori yang kemudian mengejar segerombolan bison tersebut dengan kecepatan supernatural. Atahrax dan rekan-rekannya ternyata mampu mengejar gerombolan bison tersebut. Mereka melompat ke punggung bison kemudian mengambil buah dari mereka. Atahrax kemudian memperingatkan Kahori untuk tidak berada di depan mereka dan menyarankan agar Kahori berlari lebih cepat. Ternyata Kahori mampu melakukannya, namun dia kesulitan untuk berhenti sehingga hampir menabrak sebuah tebing. Gerombolan bison pun hampir menabraknya. Lalu kemudian di luar kendali dia bisa melumpuhkan salah satu bison yang menyebabkan buah-buahan yang ada di punggung bison tersebut semuanya terjatuh. Perburuan pun selesai. Atahrax dan teman-temannya berkumpul untuk mencari siapa yang menjadi pemenang dengan mengumpulkan buah yang terbanyak. Lalu kemudian Kahori muncul dengan mengumpulkan buah yang jauh lebih banyak daripada siapapun. Kahori lalu membagikan buah yang berhasil dia dapatkan dan mereka semuanya pun merayakan kemenangan. Di sisi lain danau, Gonzalo dan para pasukannya bersiap untuk mencicipi keabadian mereka. Ada banyak pasukan yang akhirnya masuk ke dalam danau, mengangkat senjata mereka di atas kepala, namun kemudian mereka hilang satu persatu ditarik ke bawah permukaan. Gonzalo terkejut melihat hal tersebut dan menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi terkutuk. Dia merasa tertipu dan kemudian dengan murka memerintahkan pasukan lainnya untuk menahan semua orang di desa dan berencana untuk kembali ke Spanyol. Sementara itu, para pasukan yang hilang di danau tadi akhirnya tiba di Skyworld. Mereka melihat api unggun dan mendengar Atahrax, Kahori dan yang lainnya sedang berkumpul dan berpesta. Para pasukan mendekati pesta tersebut dan mengeluarkan senjata mereka. Kahori pun menyadari kehadiran mereka dan akhirnya menggunakan kemampuan telekinetiknya untuk menghentikan tembakan dari para pasukan tersebut dan menghentikan mereka semua. Salah satu di antara pasukan tersebut ternyata menggunakan kalung milik Wahta yang membuat Kahori menjadi marah. Kahori mengatakan bahwa Skyworld telah memberikan mereka semua hadiah yang membuat mereka lupa asal-usul mereka. Berbeda dengan Kahori yang tidak bisa melupakan asal-usulnya. Dia mengatakan bahwa rakyat di desanya
menderita. Dan dalam kemarahannya, Kahori semakin menyiksa salah satu pasukan. Ahtahrax kemudian mengatakan bahwa tanah tersebut ingin membantu Kahori. Kahori kemudian mengatakan bahwa dia akan melindungi dan menjaga penduduk desa. Tangan-tangannya kemudian bersinar dan mencoba untuk mengendalikan portal di langit. Portal pun ternyata bereaksi dan akhirnya mendekati mereka. Kahori kemudian menyatakan niatnya untuk memberikan perlawanan kepada kaum penjajah desanya. Namun Ahtahrax mengatakan bahwa mereka memiliki kehidupan yang berbeda di Skyworld. Mereka bebas dari perang. Namun Kahori bersikeras untuk kembali ke desanya. Kahori pun akhirnya muncul dari sisi lain danau. Di pantai terdekat, Gonzalo dan para pasukannya membawa tahanan mereka menuju ke kapal. Kahori kemudian menemukan reruntuhan desanya yang sudah terbakar. Dia melacak Gonzalo menuju ke pantai dan Gonzalo pun menganggap Kahori sebagai penyihir, lalu memerintahkan para pasukannya untuk menembak. Kahori akhirnya melumpuhkan para pasukan dari Gonzalo. Lalu kemudian Gonzalo memerintahkan kapal perangnya untuk menembakkan meriam. Sementara Kahori berusaha menahan puluhan peluru meriam tersebut hingga salah satu di antaranya berhasil lolos dari medan pertahanan Kahori dan membuatnya terjatuh. Gonzalo kemudian mendekatinya dan mengeluarkan pedangnya. Namun di saat itu juga dia melihat cahaya mata Ahtahrax dan yang lainnya di hutan yang kemudian datang untuk menyelamatkan Kahori dan para penduduk. Ahtahrax memberitahu Kahori bahwa semua yang dia katakan benar, jadi mereka mengikuti Kahori. Gonzalo kembali mencoba untuk menangkap Kahori, namun Kahori akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membunuh Gonzalo. Para pasukan Skyworld pun akhirnya berhasil melumpuhkan kapal-kapal tersebut dan Kahori menyelamatkan warga dan menemukan Wahta. The Watcher kemudian memberitahu kita bahwa ada banyak cerita yang muncul di hari itu sebagai hasil keputusan Kahori. Dia melanjutkan bahwa bukan hanya karena dia membuat pilihan yang tepat, tapi karena keyakinan teguhnya terhadap pilihannya. Di Spanyol, sang ratu menerima laporan bahwa Gonzalo dan pasukannya telah dikalahkan dan Skyworld sudah hilang. Sang ratu kemudian mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena pasukannya tidak tertandingi, armadanya juga tidak ada tandingan. Sang ratu kemudian bertanya siapa yang berani menantangnya. Lalu tiba-tiba portal terbuka. Kahori memimpin rombongan Skyworld dan memberitahu ratu bahwa kapal-kapalnya sudah hancur. Sang ratu kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kahori. Kahori kemudian menggunakan kekuatannya untuk melucuti senjata mereka. Lalu kemudian memberitahu ratu bahwa dunia ini jauh lebih kaya daripada yang dibayangkan oleh ratu dan bukan hak mereka semua untuk mengklaim kekayaan dunia ini. Ratu kemudian menantang bahwa dia tidak takut kepada sihirnya Kahori dan Kahori pun akhirnya menyingkirkan ratu dan menghancurkan tahtanya. The Watcher kemudian mengatakan bahwa Kahori dan pasukan Skyworld-nya menggunakan keajaiban dunia langit atau Skyworld untuk membawa perdamaian kepada tetangga-tetangga mereka. Dan saat itulah Strange Supreme tiba untuk memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia telah mencari Kahori selama ini. Sekarang waktunya kita melihat beberapa detail yang bisa kita temukan di episode ke-6 What If Season 2 ini. Dimulai dengan narasi dari The Watcher yang menjelaskan bahwa seharusnya Odin Allfather sudah mempercayakan Tesseract untuk ditaruh di sebuah tempat di sebuah lokasi di bumi sebelum terjadinya Ragnarok. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah referensi untuk kota Thornsburg di Norwegia yang diperlihatkan dalam film Captain America The First Avenger. Karena disitulah pertama kali Tesseract ditemukan di bumi yang diburu oleh Red Skull. Namun karena terlambat, Ragnarok lebih cepat terjadi sehingga Tesseract terlempar ke bumi di sebuah lokasi yang berbeda dari yang seharusnya. Adegan Surtur yang menancapkan pedangnya untuk menghancurkan Asgard dan menciptakan Ragnarok juga merupakan adegan yang sama seperti yang diperlihatkan dalam Thor Ragnarok yang menyebabkan kehancuran Asgard. Lokasi tempat jatuhnya Tesseract ini adalah Konfederasi Haudenosaunee yang merupakan konfederasi berbagai suku asli Amerika yang tersebar di Amerika Serikat bagian timur laut dan Kanada bagian tenggara. Mereka terdiri dari suku bangsa Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, dan Seneca. Dan disinilah kita kira berkenalan dengan karakter baru kita yang tidak diadaptasi dari sumber materi manapun. Kahori adalah original karakter Marvel Cinematic Universe. Dialah yang akhirnya menemukan sebuah danau terlarang di wilayah ini yang telah berubah menjadi pintu gerbang menuju Skyworld oleh Tesseract. Seperti yang kita tahu, Thanos sering menggunakan Tesseract alias Space Stone untuk membuka portal menuju ke tempat yang dia inginkan. Dalam What If Season episode pertama, Tesseract atau Space Stone ini juga membuka sebuah portal yang membuat Captain Carter harus menghadapi monster besar interdimensional yang memiliki tentacle. Kita juga kemudian berkenalan dengan pemimpin pasukan penjajah yaitu Conquistador Rodrigo Alfonso Gonzalo. Dia diperintahkan untuk merebut Fountain of Youth. The Fountain of Youth sendiri pernah ditampilkan dalam sebuah lukisan pada tahun 1546 karya Lucas Cranach the Elder. Ini merupakan sebuah mata air mistis yang konon dapat mengembalikan keremajaan siapapun yang memiliki
meminum atau mandi di dalamnya. Dan kisah ini telah diceritakan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Lalu kita berkenalan dengan Skyworld atau dunia langit. Sebenarnya dalam komik ada juga lokasi serupa yang dikenal sebagai Gizigong, yang berarti langit atau surga dalam bahasa Ojibwe, yang merupakan sebuah pocket dimension dan menjadi rumah untuk Maniduk, yaitu kumpulan dewa yang disembah oleh masyarakat adat Amerika Utara. Nah, daerah sekitar Gizigong ini juga dipenuhi oleh energi mistis yang dikenal sebagai Orenda, yang memberikan kekuatan dan kemampuan manusia super kepada penghuni alam tersebut. Pernah ditampilkan dalam komik Doctor Strange Sorcerer Supreme isu nomor 25 yang dirilis pada tahun 1990. Skyworld sendiri memiliki energi biru yang dipercaya sebagai spirit yang telah meresap ke dalam semua yang ada di dalam Skyworld tersebut. Jadi ketika penghuni Skyworld memakan apapun yang ada di sana yang mengandung spirit, maka mereka akan mendapatkan energi yang berwarna biru dan memungkinkan mereka untuk menjadi manusia super. Dan kekuatan mereka termasuk kekuatannya Kahori adalah bisa memanipulasi unsur, terus bisa berlari dengan kecepatan tinggi, bisa memproyeksikan medan gaya, serta melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kahori kemudian menghentikan serangan tembakan pasukan dari Gonzalo dengan menggunakan kekuatan telekinetiknya. Adegan ini sangat terasa kalau diambil inspirasinya dari film The Matrix ketika Neo menahan serangan tembakan agen Smith dan pasukannya. Selain itu, adegan yang sama juga pernah kita lihat ketika memperlihatkan Magneto menahan peluru tembakan yang diarahkan kepada dirinya. Namun kemungkinan perbedaan antara Kahori dan Magneto, kalau Magneto bisa mengendalikan semua benda yang berjenis logam, sementara Kahori mungkin bisa mengendalikan semua jenis benda, bukan hanya logam. Dan ini membuat Kahori bisa saja menjadi salah satu karakter terkuat di Marvel Cinematic Universe. Gonzalo dan juga Wahta bahkan menyebut Kahori sebagai penyihir, yang tentu saja mengingatkan kita bahwa di Marvel Cinematic Universe sejauh ini kita mengenal beberapa karakter yang memiliki kekuatan sihir seperti Agatha Harkness. Namun penyihir yang paling kuat sejauh ini tentu saja adalah Scarlet Witch. Setelah mengatasi Gonzalo dan pasukannya, Kahori dan pasukan Skyworld akhirnya muncul melalui portal menuju ke Segovia, yaitu sebuah kastil yang berada di Spanyol, untuk menemui Queen Elizabeth pertama. Dia adalah Ratu Kastilia yang berkuasa dari tahun 1474 sampai 1504 dan memainkan peran penting dalam persatuan permainan Spanyol dan awal ekspedisi negara tersebut di dunia baru yang akhirnya disebut sebagai Amerika. Dan akhirnya melalui portal kita bertemu kembali dengan Doctor Strange Supreme. Ini adalah varian dari Doctor Strange yang berasal dari universe di mana Dr. Stephen Strange tidak kehilangan kemampuan tangannya, melainkan dia kehilangan cintanya, yaitu Christine Palmer. Dia mencoba untuk memecahkan absolute point in time, mencegah kematian Christine Palmer. Namun semua upayanya tersebut malah menghancurkan universe-nya sendiri. Kemampuan Strange Supreme untuk menciptakan portal menuju ke multiverse sebenarnya tidak pernah diperlihatkan di season pertama. Yang merekrut Guardians of the Multiverse sebenarnya adalah The Watcher. Jadi entah dari mana datangnya kemampuan dari Doctor Strange Supreme ini, tapi dia bukan karakter pertama yang bisa kita lihat membuka portal multiverse. Di episode sebelumnya kita juga melihat Scarlet Witch dari universe lain merekrut Captain Carter. Scarlet Witch dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga tidak memiliki kemampuan untuk membuka portal multiverse. Yang dia pelajari dari Darkhold adalah Dreamwalking. Satu-satunya karakter yang bisa membuka portal multiverse sejauh ini yang kita temukan adalah America Chavez. Hanya saja dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, America Chavez mengatakan bahwa dia tidak mempunyai varian. Ini berarti kemampuan untuk membuka portal multiverse sepertinya bisa dipelajari dengan menggunakan kekuatan sihir. Maka dengan kehadiran Strange Supreme yang datang untuk merekrut Kahori di episode ini, kemungkinan menjadi pertanda ada masalah besar yang harus dihadapi di finale episode season kedua nanti. Jadi kita tunggu saja. Pengisi suara dari karakter Kahori sendiri adalah Davey Jacobs, dan dia menyatakan bahwa dia siap untuk memerankan karakter tersebut kalau memang nanti akan diadaptasi ke dalam versi live action. Mudah-mudahan saja kita bisa menemukan karakter ini nantinya di film-film selanjutnya di Marvel Cinematic Universe. Itu dia beberapa detail yang bisa kalian dapatkan di episode ke-6 What If season kedua. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan tapi tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time to sign out. Stay safe and until next time.